Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa kelas tutorial online untuk mata kuliah TAP atau tugas akhir program. Pada pertemuan inisiasi keempat ini kita akan membahas materi tentang manajemen keuangan. Nah, terlebih dahulu ya, Bapak akan menjelaskan kepada Anda ya, kira-kira materi-materi apa saja yang belum jelas, nanti bisa Anda diskusikan ya, atau Anda tanyakan, bisa juga didiskusikan di WA Group yang sudah kita sediakan. Dan ini memang teman-teman penting ya, sekali untuk mempelajari secara lebih cermat tentang bagaimana nanti ruang lingkup daripada manajemen keuangan. Bagaimana nanti kita mampu menganalisis pengambilan keputusan dalam bidang keuangan ya, yang tentunya akan kita lihat dari sisi laporan dan analisis keuangan, serta pengambilan keputusan dalam hal investasi. Nah, kegiatan belajar untuk inisiasi minggu ini, tentunya rekan-rekan mahasiswa itu sudah mengerjakan tugas pertama ya. Saya lihat di sana masih sedikit sekali yang mengupload. Bapak berharap ini masih ada waktu, silakan Anda upload untuk penugasan yang terkait dengan tugas pertama. Nah, sedikit mungkin akan Bapak jelaskan secara umum ya konsep teori daripada manajemen keuangan ini nanti. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mendownload atau membaca buku yang sudah disediakan ya di e-learning kita, dan nanti pahami betul ya apa saja yang termasuk ruang lingkup daripada manajemen keuangan. Nah, kalau kita lihat dalam pertemuan ini nanti, paling tidak mahasiswa itu secara umum ya sudah bisa memahami bagaimana untuk melihat analisis ya dalam hal laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan rasio keuangan. Ini ada yang namanya rasio leverage ya, untuk mengukur seberapa jauh sebenarnya perusahaan itu menggunakan utangnya ya. Nah, analisis ini dapat menggunakan rasio solvability atau solvabilitas ya. Nanti ada bagaimana perhitungan debt to equity ratio, bagaimana times interest ya, bagaimana debt service coverage-nya, itu bisa Anda pelajari, rumusnya sudah disediakan. Berikut juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat rasio likuiditas. Ini tentunya likuiditas ini terkait dengan bagaimana mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam hal jangka pendek. Nah, tata cara perhitungannya juga bisa kita menggunakan bagaimana modal kerja neto dengan total aktifanya. Itu sudah ada rumusnya untuk cari hasil persentasenya. Berikut juga current rasionya, perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar ya. Atau juga kita bisa melihat quick atau achieve test ratio ya. Nah, yang berikutnya itu yang terkait dengan rasio profitabilitas dan efisiensi. Ini penting ini. Terkait dengan bagaimana mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan, atau mungkin terkait juga dengan sekelompok aktiva perusahaannya. Nah, cara menghitung ini bisa kita lihat dari rentabilitas ekonomi, dari rentabilitas modal sendiri atau return of equity ya, ROE biasanya ya, sering disingkat itu, atau ROI, return on investment ya, pengembalian modalnya itu ya. Berikut juga profit margin-nya. Dan berikut yang terpenting adalah bagaimana perputaran aktiva. Ini bisa kita lihat seberapa banyak penjualan itu bisa diciptakan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki. Juga bagaimana perputaran terhadap piutang. Ini perlu kita lihat juga rasionya. Nah, bagaimana kemampuan kita melunasi hutang dalam 1 tahun. Terus perputaran persediaan. Ini terkait dengan berapa lama rata-rata barang berada di gudang. Ini perlu juga diantisipasi. Terkait mungkin ada barang yang kadaluarsa. Nah, yang terpenting juga kita harus mampu melihat dari sisi rasio-rasio nilai pasar. Misalnya price earning ratio. Ini membandingkan antara harga saham ya dan laba per lembar saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.
Berikutnya kita bisa melihat market to book value ratio. Nah, ini nanti akan tergambar bagaimana market to book value ratio itu antara harga saham dibandingkan dengan nilai buku per saham dikali 1 kali ya. Nah, jadi teman-teman ya, silakan dibaca dengan hati-hati ya, dengan teliti, dicermati bagaimana pemahaman Anda tentang ruang lingkup daripada manajemen keuangan, sehingga nanti akan bisa ketahui bagaimana nanti investasi jangka pendek atau jangka panjang itu bisa diputuskan dalam hal kita melakukan usaha misalnya. Oke, mungkin itu saja sebagai pengantar, dan lebih jelas atau teknisnya bisa Anda baca di buku pedoman yang sudah disediakan atau materi yang sudah disediakan earning. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.